Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel AKS. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kamera Canon 750D ini. Apakah Canon 750D ini masih worth it untuk teman-teman gunakan atau teman-teman beli di tahun ini? Jadi tonton terus video ini hingga akhir video agar teman-teman tidak salah dalam menentukan pilihan untuk membeli Canon 750D ini di tahun ini. Jadi pertama-tama saya akan membahas dari desain kamera Canon 750D ini. Jadi Canon 750D ini kalau kita lihat sekilas mirip dengan Canon pendahulunya, yaitu Canon 700D, yang mana Canon 750D ini memiliki hand grip yang cukup dalam sehingga nyaman pada saat teman-teman gunakan. Nah, ini seperti ini. Ini 3 jari kita masuk, 4 jari, jari keempat, jari telunjuk ini pas-pas di tombol pemotretan ini atau tombol pengambilan gambar ini. Nah, Canon 750D juga ini memiliki hot shoe, yang mana hot shoe ini berfungsi sebagai penambahan aksesoris ketika teman-teman ingin menggunakan flash eksternal ataupun mic eksternal. Jadi hot shoe ini bisa diletakkan flash tadi atau mic eksternal. Nah, di sini bagian atas ini juga masih memiliki tombol dial, yang mana tombol dial ini bisa diputar hingga 360 derajat. Nah, untuk tombol videonya di sini ada di sini. Setelah teman-teman majukan ke depan satu kali, ini tombol on, maka kamera ini akan menyala. Ketika teman-teman sorong lagi ke depan, dorong ke depan, maka ini tombol video untuk mengaktifkan mode video tadi. Nah, bagian depan ini ada 3 tombol kecil-kecil ini berderetan, yang mana tombol ini tombol display, ini tombol ISO. Nah, ini untuk tombol pengaturan autofocus atau titik fokus. Ini tombol simple ketika teman-teman ingin melakukan pengaturan dengan cara yang mudah. Maka tombol ini berfungsi untuk memudahkan teman-teman pada saat ingin melakukan settingan di kamera ini. Masih pada bagian atas juga ini ada tombol scroll, yang mana tombol scroll ini sama pada kamera umumnya, kamera lainnya, yaitu Canon 700D ataupun Canon 600D, 1300D itu sama. Tombol scrollnya ada di sini. Kalau Canon itu memiliki identik tombol scroll pengaturan shutter speed itu ada di atas sini. Nah, ini tombol untuk pemotretan pengambilan gambar. Ada tempat untuk memasukkan memori card bagian sini. Ini sama dengan Canon seri sebelumnya, yaitu Canon 600D, 700D ataupun Canon 650D. Itu ketika teman-teman ingin memasukkan kamera ini memory card tadi, itu ada di samping sini. Beda dengan Canon seri 4 digit ya, seperti Canon 4000D, 3000D itu untuk memasukkan memorinya ada di bawah sini. Jadi bersampingan dengan baterai. Nah, pada bagian samping sini juga kamera Canon 750D ini sudah dibekali 4 port. Yang pertama yaitu port mic eksternal, terus di sini ada port untuk remote shutter. Nah, di sini ada juga HDMI, dan di sini ada AV out digital. Jadi 4 port ini sudah lengkap lah ketika teman-teman ingin menyambungkan kamera ini ke komputer. Itu ada kabel HDMI atau port HDMI. Ketika teman-teman ingin menggunakan mic eksternal pada saat perekaman video, itu juga sudah dilengkapi. Kamera ini sudah dilengkapi. Dan di samping sini juga ada speaker daripada kamera Canon 750D ini. Nah, untuk pada bagian belakang ini, tombol-tombol ini juga cukup banyak ya, kurang lebih sama dengan Canon 700D atau Canon 600D. Ini masih memiliki tombol-tombol yang cukup banyak lah di belakang sini. Nah, ada juga viewfinder di sini. Nah, ini yang menjadi satu keunggulan juga Canon 750D ini memiliki layar flip 360 derajat. Ini bisa diputar dan bisa dilipat ke belakang seperti ini. Jadi teman-teman dapat lihat. Nah, ini bisa diputar ke belakang seperti ini. Nah, LCD kamera Canon 750D ini juga sudah dilengkapi dengan fitur touchscreen atau layar sentuh. Ya, yang mana
Fitur touchscreen atau layar sentuh ini dapat memudahkan teman-teman pada saat melakukan settingan. Misalnya teman-teman masuk ke tombol menu, teman-teman ingin melakukan settingan dengan cepat, nah itu fitur touchscreen ini sangat berfungsi dan membantu teman-teman untuk melakukan settingan secara cepat. Nah, bagian bawah sini juga ini sama pada kamera pada umumnya, kamera lain pada umumnya. Di sini memiliki lubang untuk memasukkan tripod, dan di sini untuk memasukkan baterai. Nah, kamera Canon 750D ini juga masih dibekali dengan flash internal, yang mana flash internal ini berfungsi ketika teman-teman melakukan pemotretan di malam hari yang minim cahaya. Nah, ini flash internal ini sangat berfungsi ketika teman-teman belum membeli atau belum memiliki flash eksternal untuk pembantu pencahayaan pada saat melakukan pemotretan, maka flash internal ini bisa teman-teman gunakan untuk membantu pencahayaan pada saat teman-teman melakukan pemotretan di minim cahaya. Nah, kamera 750D ini juga sudah dibekali dengan lensa kit STM berdiameter 18-55 STM. Jadi lensa bawaan dari Canon 750D itu biasa lensa kit 18-55, yaitu STM. Nah, jadi kamera ini kenapa dibekali dengan lensa kit 18-55 STM? Nah, untuk memudahkan teman-teman atau membantu teman-teman pada saat melakukan pemotretan, karena kamera ini sudah dibekali dengan fitur touchscreen. Jadi kalau lensanya masih IS2 atau IS3, itu ketika teman-teman melakukan pemotretan atau melakukan record video menggunakan autofocus dengan sentuhan di layar ini, nah, lensa ini akan bergerak lambat sehingga memperlambat titik fokus tadi. Maka kamera 750D ini diberikan lensa kit 18-55 STM. Jadi kamera ini sangat membantu, lensa ini sangat membantu teman-teman ketika melakukan pemotretan dengan sentuhan layar atau perekaman video untuk menentukan titik fokus di layar. Nah, selain itu, fitur unggulan dari kamera Canon 750D ini seperti yang kita ketahui di Canon 650D, di Canon 700D itu sama-sama memiliki layar sentuh dan layar flip 360 derajat seperti ini. Hanya saja di Canon 700D atau Canon 650D itu belum memiliki fitur WiFi ataupun fitur NFC. Jadi di sini ada logo WiFi yang menandakan kamera ini sudah memiliki fitur WiFi. Untuk di bawah sini, nah di sini itu ada logo NFC. Dan ini menandakan juga kamera ini sudah dibekali dengan fitur NFC tadi. Nah, tapi kalau untuk fitur NFC ini biasa fotografer pemula ataupun fotografer yang sudah mahir, itu yang sudah lama terjun di dunia fotografi itu biasa jarang menggunakan fitur NFC ini. Kebanyakan teman-teman biasa menggunakan fitur WiFi, yang mana fitur WiFi ini bisa teman-teman sambungkan ke smartphone teman-teman atau ke laptop. Nah, jadi sebelum teman-teman menyambungkan kamera ini ke smartphone teman-teman atau ke laptop, teman-teman harus mendownload dulu aplikasi yang namanya Canon Camera Connect untuk mentransfer file foto dari kamera ini ke smartphone teman-teman. Atau juga aplikasi itu berguna sebagai remote live shooting. Jadi teman-teman menggunakan aplikasi Canon Camera Connect ini disambungkan ke Canon 750D ini. Jadi HP ini bisa sebagai remote live shooting atau remote control. Pada saat teman-teman ingin melakukan pemotretan jarak jauh atau mengambil video, itu bisa teman-teman gunakan smartphone sebagai alat pembantu untuk mengontrol layar daripada kamera Canon 750D ini. Nah, itulah satu unggulan, satu upgradean yang dilakukan di Canon 750D ini dari pendahulunya, yaitu 700D atau 650D. Jadi unggulan lain juga dari kamera ini, kita ketahui bersama bahwasanya Canon 700D itu dan Canon 650D itu hanya dibekali
sensor APS-C sebesar 18 megapiksel. Nah, Canon 750D ini sudah dibekali dengan sensor 24 megapiksel, yang mana sensor 24 megapiksel ini sangat membantu teman-teman ketika teman-teman melakukan pemotretan pada saat minim cahaya. Jadi pada saat minim cahaya, teman-teman tidak lagi menggunakan ISO yang besar sehingga mengakibatkan hasil foto teman-teman itu bisa noise. Seperti Canon 700D atau Canon 650D itu masih dibekali dengan pixel 18 megapiksel. Sehingga pada saat teman-teman melakukan pemotretan atau pengambilan gambar pada minim cahaya yang minim atau tempat yang gelap misalnya, nah itu teman-teman harus bantu dengan ISO yang tinggi. Nah, kamera ini karena sudah dibekali dengan pixel 24 megapiksel, nah maka teman-teman pada saat melakukan pemotretan atau pengambilan gambar itu tidak lagi menggunakan ISO yang berlebihan, yang mengakibatkan dari hasil foto dari kamera teman-teman itu mengakibatkan biasa noise. Nah, dua upgradean yang dilakukan di Canon 750D ini. Nah, walaupun kita ketahui Canon 750D ini bisa dibilang memiliki umur yang sudah cukup lama, yang mana kamera Canon 750D ini sudah diproduksi sejak tahun 2015. Peluncurannya sejak tahun 2015. Ya, kamera ini memiliki umur kurang lebih sekitar 6 tahunan, beranjak ke 7 tahun. Walaupun begitu, kamera ini masih sangat diandalkan, masih bisa dan masih layak lah untuk teman-teman gunakan di tahun ini, bahkan beberapa tahun ke depan. Karena apa? Fitur daripada kamera ini juga sudah sangat mumpuni dan sangat membantu teman-teman pada saat pengambilan foto ataupun perekaman video. Nah, untuk kamera Canon 750D ini juga sudah dibekali 19 titik fokus. Nah, 19 titik fokus ini membantu teman-teman tentunya pada saat pengambilan foto itu teman-teman lagi tidak sulit untuk menentukan titik fokus, karena titik fokus di kamera Canon 750D ini sudah cukup banyak, sudah memiliki 19 titik fokus. Ya, lumayan lah ketimbang teman-teman menggunakan titik fokus yang ada di kamera Canon 700D atau 650D yang masih memiliki titik fokus di bawah dari Canon 750D ini. Nah, sehingga saya katakan kepada teman-teman, kamera ini masih sangat worth it untuk teman-teman gunakan di tahun ini maupun beberapa tahun ke depan lagi. Nah, dan juga yang pastinya kamera Canon 750D ini memiliki keunggulan lain seperti kamera-kamera DSLR lainnya. Jadi kamera Canon 750D ini teman-teman bisa ganti lensanya menggunakan lensa fix ataupun lensa tele sesuai kebutuhan teman-teman atau sesuai keinginan teman-teman. Teman-teman ingin menggunakan lensa yang mana? Apakah lensa untuk melakukan foto jarak dekat atau teman-teman menggunakan lensa foto jarak jauh? Ya, kalau tentunya kalau teman-teman ingin menggunakan lebih ke foto jarak dekat, itu teman-teman menggunakan lensa fix saja. Tapi kalau teman-teman suka mengambil foto dengan jarak jauh, ya teman-teman harus menyediakan lensa tele untuk melakukan pemotretan jarak jauh. Oke teman-teman, jadi kamera ini sekarang harga baru dari kamera Canon 750D itu dibanderol sekitar 8 jutaan. Untuk harga secondnya teman-teman bisa dapatkan itu di angka 5-6 jutaan, tergantung kondisi atau fisik yang ada pada kamera teman-teman yang ingin beli biasa. Jadi kalau untuk harga second itu bervarian, tidak bisa kita patokkan Canon 750D ini harga secondnya 5 juta misalnya atau 4 juta, itu tidak bisa. Jadi teman-teman biasa itu penjual-penjual itu menjual sesuai kondisi fisik dengan kelengkapannya. Jadi ketika misalnya kamera ini masih mulus, memiliki kelengkapan yang full set, jadi itu harganya masih biasa agak tinggi, ya sekitar 5 jutaan lah. Tapi kalau teman-teman dapatkan kamera ini dalam kondisi misalnya tidak full set, atau misalnya kamera ini sudah ada minusnya, itu biasa teman-teman bisa mendapatkan kamera ini di angka 4 jutaan.
ya buat saya dengan angka segitu masih worth it lah, dengan fitur yang masih bisa dibilang bersaing lah dengan produk-produk yang keluaran terbaru seperti Canon 1500D, Canon 2000D, Canon 250D Mark II itu masih bisa bersaing dengan kamera Canon 750D ini. Nah, jadi untuk saya saran ketika teman-teman ingin membeli kamera dengan fitur yang masih bisa diandalkan, saya sarankan teman-teman untuk membeli Canon 750D ini, karena 750D ini sudah memiliki fitur yang cukup lengkap dan memiliki banyak pilihan lensa. Jadi teman-teman, untuk hasil video maupun hasil foto daripada Canon 750D ini, teman-teman bisa lihat di akhir video. Nanti saya akan cantumkan hasil foto maupun hasil video supaya teman-teman tidak lagi bertanya-tanya, mungkin ini hanya reviewnya saja, tapi di mana saya bisa melihat hasil foto maupun hasil videonya. Nah, maka dari itu saya akan mencantumkan hasil foto dan hasil video kamera Canon 750D ini di akhir video nanti. Baiklah teman-teman, itulah review singkat dari Canon 750D ini. Jadi apakah kamera Canon 750D ini masih layak teman-teman beli atau teman-teman gunakan di tahun ini ataupun beberapa tahun ke depan? Pilihan itu ada di teman-teman. Jadi kalau menurut saya sendiri, dengan beberapa upgradean yang ada di kamera ini, dari pendahulunya Canon 700D dan Canon 600D, maka 650D, maka kamera ini masih sangat worth it untuk teman-teman gunakan beberapa tahun ke depan lagi, dengan harga ya yang cukup relatif, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara teman-teman like, komen, share, and subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi tentang kamera-kamera DSLR maupun mirrorless. Saya AKS pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Jadi teman-teman, ini adalah hasil video dari Canon 750D. Ya, jadi seperti inilah hasil videonya, bisa teman-teman lihat. Ini saya menggunakan Canon 750D dengan menggunakan lensa fix 40mm STM. Teman-teman bisa lihat untuk kecepatan autofocusnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Dan ini juga adalah hasil audio dari Canon 750D tanpa menggunakan mic eksternal. Jadi ini adalah hasil audio murni tanpa menggunakan mic. Jadi teman-teman bisa lihat hasil videonya, teman-teman juga bisa mendengarkan hasil audionya. Ini adalah murni dari Canon 750D.